Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wasidqi wal wafa amma ba'da. Faqala al-musannif at-targhibu minal baghi. Qala Allah Ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Ulaika lahum adzabun alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min dzambin ajdaru min ayyu'ajjilallahu al-uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yudtakharu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. At-targhibu utawi iki ku targhib, meden-medeni, mengancam, memberikan larangan keras, minal baghi saking baghyun. Baghyun itu adalah pemberontakan. Pemerintah sudah melakukan proses pemilihan dengan baik, tapi ternyata gara-gara yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan hati, lalu mau mencopot, mau menurunkan, mau memberontak. Ada aturan mainnya, bahwa kalau kita tidak suka sama pemimpin kita, presiden kita, ya tunggu 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian kan ada pemilihan lagi, wong kowe ora usah dipilih. Pilih sesuai dengan keinginanmu. Kalah nah ya wis, berarti memang tidak ditakdir jadi pemimpin. Tidak boleh di tengah jalan itu diturunkan. Itu adalah perbuatan baghyun, pemberontakan. Teringat satu kisah yang dulu pernah terjadi di Indonesia dan juga pernah dialami pada masa Sayyidina Ali. Kalau di Indonesia itu NII dulu yang mau memberontak, itu persis sama dialami ketika Sayyidina Ali menjabat menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Kaum Khawarij itu muncul. Kaum Khawarij ya lucu. Membiarkan anak kelaparan, istri itu terbengkalai, alasannya maca Quran. Saking mangkele Sayyidina Ali. Lah iya, Quran sing mbok waca kuwi ngongkon kowe gongkon ngrumat anak bojo. Karena Quran tidak bisa bicara, aku sing ngomong makili Kanjeng Nabi. Saking mangkele. Kan lucu ketika Al-Quran itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, menyambut gawe, golek kasab, cari rizki untuk menafkahi anak istri, tapi kok maca Quran dengan dalih wiridan. Padahal sing diwaca ngongkon
nyambut gawe. Kacau pikiran. Nah itu makanya Kanjeng Nabi niku menyuruh kita untuk memerangi pemikiran-pemikiran Khawarij. Orang-orang yang suka memberontak itu kon diperangi. Masalahnya bahayanya luar biasa. Saya kasih contoh misalkan begini. Bahwa ketika Nabi itu menyampaikan kebaikan agama itu apa, dari A sampai Z, saking banyaknya runtutan itu, transaksi itu ya bagian dari agama. Transaksi itu bagian dari agama. Padahal transaksi itu adalah satu fitrah. Satu fitrah yang tidak bisa kita hindari. Coba cek jenengan, Bu. Bukankah setiap manusia itu untuk mendapatkan sesuatu melalui transaksi? Jenengan pengen beli baju, itu lewat transaksi jual beli. Ada transaksinya. Hatta seorang sabu-sabu pun, seorang rampok yang pengen beli sabu-sabu misalkan, itu lewat transaksi. Ya orang rampok. Artinya sesama rampok, sesama bajingan itu punya etika. Padahal podo-podo ngelakoni dosa. Duit yang dia gunakan untuk beli sabu itu hasil ngerampok. Sing dituku barang haram. Tapi lewat transaksi. Itu menunjukkan bahwa transaksi adalah fitrah. Ketika transaksi adalah fitrah menuju satu kehidupan yang baik, maka itulah agama. Dzalika dinul qayyim. Ya itulah agama. Jual beli. Jadi sing lagi sholat ning omah yo lagi nglakoni agama, sing lagi dodolan ning pasar yo lagi nglakoni agama. Podo-podo agama. Sampai-sampai Nabi itu menyebutkan bahkan ngumpuli bojo kuwi bagian dari sedekah agama. Sehingga sahabat itu tanya, masa sih urusan yang seperti itu agama? Lalu Nabi balik tanya, bukankah saat kowe ngumpuli bojone wong dosa? Itu dosa. Berarti saat ngumpuli bojone dhewe pahala. Orang-orang Khawarij ini tidak paham filosofi Nabi itu menyampaikan itu. Coba cek. Wong lanang, Bu, nek misalkan bengi wis dikai turu, Bu. Makanya Nabi itu marah besar ketika ada seorang istri yang tidak mau diajak. Itu marahnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika tidak mau diajak, ada proses, ada kesempatan untuk melakukan prostitusi. Melakukan perselingkuhan, melakukan pemerkosaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena keinginan itu belum tersalurkan. Andaikan setiap istri itu mau, ya maka selesai prostitusi, Bu. Tutup. Jadi bahaya banget. Nah, orang-orang Khawarij itu tidak sampai paham yang demikian. Bahwa bahayanya wong lanang nek gurung dikei iki bisa bisa melakukan timbul kejahatan gitu loh. Perselingkuhan di mana-mana, ya. Prostitusi itu sekarang sudah lewat online. Karena ada sebagian banyak di antara manusia yang tidak paham tentang konsep itu gitu loh. Nyapa aku gelem wong aku ora dikai
duit belanja misalkan. Agama kok di sangkut pautna karo uang belanja. Ini urusan lain. Artinya bahwa dia dengan sengaja tidak memberikan belanja itu adalah bagian dari dosa yang dia kerjakan. Dia dosa dibalas dengan dosa nih ngono caranya. Sedangkan kau berdalih ini dosa menurut agama, kau sendiri melakukan dosa menurut agama karena tidak mau diajak. Kan kacau pemikiran yang semacam itu. Dulu Indonesia juga pernah mengalami NII itu, pemberontakan. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita dulu itu memeranginya. Tapi yo rodo piye, ternyata setelah diperangi yo dikejar sampai njero hutan lagi maca Yasin. Diperangi sing diperangi maca Yasin, ora diperangi berontak, dikandani angel. Memang Khawarij itu paling susah, Bu. Paling susah. Saking susahnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala Allah taala wisdawu sapa Allah taala innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Innamas sabilu angin pestine utawi dosa. Sesungguhnya ada jalan untuk memerangi mereka, ada alasan untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Pelaku dosa itu alalladzina ingatase wong akeh. Yadlimuna kang pada nganiaya sapa alladzina annasa ing menungso. Wa yabghuna lan pada melewati wates, berontak fil ardi ing dalam bumi bi ghairil haq lawan tanpa hak dengan cara yang tidak benar. Ulaika adalah mereka alladzina yadlimuna nas lakum bagi mereka adzabun alim adalah siksa yang sangat pedih. Allah memberikan dalil untuk memerangi mereka. Bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain lewat pemberontakan. Karena nggak suka, karena nggak seneng, lalu diturunkan, dirongrong. Selama presiden atau pemimpin itu tidak menyuruh pada kejahatan, melarang untuk sholat 5 waktu, tidak boleh puasa, bahkan menyuruh untuk melakukan perjudian, judi itu dilegalkan, prostitusi dilegalkan, ya, miras itu dilegalkan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menurunkan kepemimpinan itu. Adapun kebijakan-kebijakan yang mungkin sedikit menyengsarakan sebagian di antara rakyatnya, semua pemimpin pernah melakukan kesalahan karena tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia. Toh kebijakan-kebijakan yang lain menguntungkan. Neng jelengan golati wong sing sempurna ning alam dunia ora bakalan nemu. Enggak bakalan nemu. Maka jangan ikut-ikutan, Bu. Ketika ada seruan untuk menurunkan pemimpin, jangan ikut-ikutan. Selama pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk melakukan dosa, maka jangan ikuti seruan itu gitu loh. Ramadan masih menyambut, bahkan masih sholat keliling. Oh, ya berarti pemimpin sing apik. Idul Fitri masih open house, memberikan saling memaafkan. Bagus. Artinya tidak menutup agama.
Lalu alasannya apa kita menurunkan? Nggak ada alasan. Bahkan sing diancam ning Gusti Allah adalah mereka orang-orang yang berusaha untuk memberontak, menurunkan kepemimpinan yang sah. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi. Sungguh ada jalan, ada alasan untuk memukul mereka, untuk memerangi mereka. Orang-orang yang lalim terhadap manusia, yang melakukan pemberontakan fil ardi di bumi. Bighairil haq, dengan cara keji mereka, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ulaika adalah mereka, lahum bagi mereka, adzabun alim, adalah siksa yang sangat. Maka jangan ikut-ikutan. Nyapa melu? Mergo aku ora seneng karo dekne. Ini bukan masalah senang atau tidak senang, Bu. Ini masalahnya sah atau tidak sah. Kalau sah ya sudah selesai. Senang atau tidak senang ya dimpet aja dulu. Ada waktu pergantian 5 tahun mendatang. Jangan ikut-ikutan menjadi bagiun pemberontak. Itu adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Qala sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi, ma min dambin ajdaru min ay yu'ajjilallahu al-uqubata li sahibi fid dunya. Tidak ada dosa yang Allah mempercepat untuk menghukumnya, menyiksanya. Saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih Allah mempercepat untuk menyiksanya. Ma'ama yudakharu laku fil akhirati. Dan itu pun disimpan nanti untuk di akhirat. Artinya begini, ada dosa yang disiksanya nanti di akhirat, di alam dunia itu terbebaskan. Ada dosa yang di dunia itu dibalaskan langsung, nanti di akhirat diampuni. Tapi ada dosa yang di dunia dia disiksa, akhirat masuk neraka. Fid dunya ma'ama yudakharu laku fil akhirati. Apa itu? Minal baghyi, ketimbang saking pemberontakan. Pemberontakan itu akan mendatangkan bala untuk dirinya, siksa di dunia, akhirat neraka. Mendapatkan 2 siksaan sekaligus di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, Allah akan mempercepat azabnya di dunia dan menangguhkan nanti di akhirat. Nyimpan. Jadi di dunia disiksa, di akhirat pun disiksa. Belum lagi melewati alam kuburnya, siksa kubur. Satu adalah pemberontakan. Makanya hati-hati, ketika ada tatanan yang sudah disahkan, menurut undang-undang yang sudah ada, maka selesai. Ketidakcocokan kita bukan satu alasan untuk menurunkan mereka. Zaman biyen, Bu, reformasi itu menginginkan untuk apa? Keadilan. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata setelah reformasi makin menjadi. Tujuan reformasi menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Turunnya Soeharto makin banyak KKN. Artinya tujuannya belum tercapai. Maka
ada satu tokoh yang mengatakan andaikan tujuan kita untuk menghapus KKN dengan melengsarkan Pak Harto, maka tujuan itu belum tercapai dan pelakunya menanggung dosa. Karena apa? Karena jatuhnya Pak Harto ternyata KKN jauh lebih marak lagi. Nah, itu bagian dari siksa. Kadang-kadang pengangen-angen manusia itu terlalu berlebihan. Maka angan-anganmu itu rodo dikendalikan gitu loh. Apa yang kau angan-angankan itu belum tentu itu hakikat yang terjadi. Kalla innal insana layadra ar-ra'ahu istaghna. Jangan seperti itu. Karena kita punya keterbatasan, kemampuan gitu. Yang tidak punya keterbatasan adalah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik alam jagat raya. Maka ketika Allah menyampaikan inna masabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim, sudah taat selesai, Bu. Kalau kita tidak mampu untuk memerangi mereka, minimal kita bukan pelakunya. Minimal kita bukan pelaku. Jadi ada banyak gitu loh. Ada banyak jalan. Satu. Yang kedua, waqati atir rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Satu, pemberontak. Dua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Yang memutuskan tali persaudaraan. Apapun masalahmu, jangan kau putuskan tali persaudaraan. Silaturahim tetap harus terjalin, harus terjaga. Ketidakcocokan itu bagian lain yang harus kalian ambil sikap. Beda partai, beda politik, beda pandangan, beda pendapat, dan lain sebagainya. Itu pandangan lain, urusan lain. Tapi silaturahim antar sesama, antar manusia, antar muslim harus tetap terjaga. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mempercepat datangnya siksa di dunia dan menyimpannya nanti untuk di akhirat kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Minimal, Bu, orang yang memutuskan tali silaturahim, minimal dia berkurang satu orang yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Minimal. Boleh jadi orang yang kita putuskan tali silaturahimnya adalah orang yang punya banyak informasi. Boleh jadi. Dan banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kehidupannya. Minimal kita sudah tidak punya itu lagi. Itu minimal. Itu bagian dari siksa. Wong orang duweni informasi ke bagian dari siksa, Bu. Katon bloone, katon bodone, Bu. Setengah-tengah kayak gebok. Itu bagian dari siksa. Makanya agama yang larang dadi wong bodoh, Bu. Rolih wong Islam ke bodoh. Islam kudu pinter, Bu. Haram hukumnya jadi wong bodoh, Bu. Kudu pinter. Minimal pinter golek duit lah. Sing jelas bodoh itu ndak boleh. Haram hukumnya. Kudu pinter. Jadi jangan sampai waqati atir rahim. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Pertimbangannya makan hati, Pak.
Tapi ya, yang ngutang 3 tahun orang nyaur, ketemu besengut di WA, orang dibales, telepon orang diangkat, ditagi malah lebih galak. Aduh. Tapi atimu kudu duweni kolbin salim. Kudu tetap duweni sifat kolbun salim. Artinya itu bagian dari apa kasus lain gitu loh. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berhubungan. Utangnya urusan lain, hubungannya beda urusan. Nek duwe isin nyaur, orang duwe isin ya urusannya besok ning akhirat karo Gusti Allah. Amalku wis akeh, Pak. Aku butuh duit, ora butuh amal pahala. Itu kadang-kadang saking mangkele ucapan itu muncul, Bu. Saking mangkele ucapan itu muncul. Wong urip kok cuma golek pahala. Apa uang urip bisa mangan pahala? Mangan yo duit. Gue omongannya wong mangkel saja nih. Itu omongannya agama. Agama tidak mengatakan. Omongannya wong mangkel. Tapi yang pihak meneng. Saking mangkelnya apa saking keterlaluannya gitu loh, melewati batas, melakukan israf. Kadang-kadang israf itu bukan hanya orang yang membelanjakan sesuatu sing ora ana manfaat itu. Kadang-kadang orang mengatakan israf itu berlebihan, itu tidak boleh. Agama melarang itu. Israf itu adalah bagian dari sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Betul, yang nama israf itu seperti itu. Tapi apakah metodenya seperti itu atau kasusnya itu semacam itu? Saya kasih contoh misalkan begini. Jenengan duit 2.000 perak, Bu. 2.000 perak. Mung-munge. Ada duit 2 perak. Ya 2.000 ripis. Disimpen orang dadek nasugi, nek dibelanjak nak bisa jadi manfaat. Ene wong dagang apa sing regane 2.000, masa cilok 2.000. Cilok 2.000 elo ento. Oli lah ya. Oli lah. Oli 1 atau 2 lah. Ene wong dagang cilok, Bu. Ada orang dagang cilok di mana dagang kue mau kolet rizki nggo nafkahi anak bojo. Ternyata anaknya ning pesantren. Bojone nek ditinggal nyambut gawe king jaga kehormatan rumah tangga. Yo bersih-bersih kuma, yo nyambut, yo bersih-bersih, yo masak, yo semacam-macam. Di sela-sela itu selalu mendoakan keberkahan untuk rezeki suaminya. Lanjenengan duit 2.000. Ya, duit 2.000. Nek dibelanjakan untuk beli cilok itu, maka orang tersebut duweni manfaat. Karena 2.000 bagi dia itu adalah luar biasa. Dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Artinya ini manfaat yang wong liya. 2.000 itu ini manfaatnya nggo wong liya, tapi nggo awakmu dhewe nek disimpen 5 tahun ora bakal dadi sugih. Agama, Bu, sing mandeng israf wis sing nyimpen 2.000, sing nek disimpen orang dadekne sugih ke israf malahan justru. Itu yang membelanjakan 2.000 itu untuk beli cilok. Dia anggap bahwa kalau saya belanjakan 2.000 ini, padahal ini mung-munge. Mung-munge itu apa ya? Hanya. Apa sih? Ya cuma itu tok ngono loh. Cuma 2.000 itu tok.
Kalau saya belanjakan semua, maka saya israf berlebihan. Dia anggap bahwa membelanjakan itu adalah bagian dari israf. Padahal singaran israf malah justru ketika itu disimpan 2000-nya, Bu. Alasannya sangat mudah. Karena ketika disimpan orang dadekna sugih. Tapi ketika dibelanjakan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi akeh wong keliru memahami israf. Akeh wong keliru memahami agama. Akeh wong keliru memahami tentang hukum. Kenapa? Ya karena orang ngaji, Bu. Belajarnya lewat Google. Yang tidak tahu sumbernya. Bu sumbernya sing ngendi. Baru kue dimaknai sendiri lewat pemahamannya sendiri. Ya. Ayat Quran ditafsiri lewat otaknya dewe. Agama kok menurut saya. Ayo agama yang menurut Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa kue ngerti karepe Kanjeng Nabi? Nyata-nyata Nabi itu sabdane bener, Nabi ku ngomongin ngono. Sabdane ku ngono, tapi karepe piye? Kowe ngerti ora? Lucu. Masih mending, Bu. Qala Allah Ta'ala. Kalau qala Rasulullah masih mending. Ini dalilnya qala Allah Ta'ala. Kau ngerti karepe Gusti Allah apa piye? Tentu sing ngerti karepe Gusti Allah ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi marisna ilmu maring ulama. Oh menurut saya. Nah, kowe duwe warisan ora? Kan biasanya, Bu, orang yang memanfaatkan itu adalah orang yang diwarisi. Jenengan duwe wong tua sugih, ya. Iso adol lemah nek oleh warisan. Tanggane ya ora iso, Bu. Lalu berdasarkan saya, karena saya tetangganya, saya berhak. Oh, tangga model opo jenengan iki. Padahal, ya, Bu. Kalau menurut saya itu, kalau menurut saya, wong ulamane wis nafsiri kok. Kita harus anut ulama, Bu. Karena ulama warasatul ambiya, pewarisnya para nabi, sing ngerti karepe Gusti Allah. Sing ngerti karepe Gusti Allah ya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi mari sining ulama. Kaya tonggo mau. Berhubung saya itu adalah tetangganya, maka saya berhak untuk menjualnya. Is tangga edan ngarannya. Itu tuh hake kok, ora oleh warisan kok. Melu adol. Ora oleh, Bu. Sing oleh adol ya sing duwe warisan. Sapa kowe ya? Anak putune. Sedangkan Nabi memberikan warisan karo ulama. Wis anut ulama selesai, Bu. Kola kaya anu, kula. Anjuk Kanjeng Nabi selesai, Bu. Kok tafsir menurut saya aneh-aneh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un mimma. Ora ono apa syai'un suwiji-wiji mimma kang tetep saking barang usia kang maksiati apa mak sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan mak wa huwa hale utawi syai' iku ajalu iqoban. Luwih rikate apa iqoban siksane. Minal baghi ketimbang saking lacut.
Wa ma min syai'in uti'allahu bihi asra sawaban minas silati. Pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mempercepat untuk melakukan siksa bagi Allah, bagi pelaku yang melakukan baghyun. Kata Nabi, yang melakukan pemberontakan dan tidak ada ketaatan, tidak ada amal yang akan lebih cepat dibalasnya untuk diberikan pahala sawaban minas silati ketimbang saking sambung sanak. Mempererat tali silaturahim, Allah akan mempercepat balasannya. Tidak ada amalan, tidak ada perbuatan yang Allah yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat untuk membalasnya, memberikan pahala baginya, melainkan as-sila, yaitu sambung sanak. Alhamdulillah jenengan Bu, dari berbagai daerah, ada yang dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke, kumpul ning Iwamit on Air. Sambung sanak, nggak kenal siapa-siapa. Berdasarkan keimanan yang sama, jenengan menjalin persaudaraan di Iwamit on Air ini. Maka keberkahan yang akan kalian dapatkan, minimal informasi makin didapat. Saya yakin akan lebih berkah jenengan ketika bersatu daripada kalian bercerai. Ketika kalian ngurus awake dhewe, luwih barokah bareng-bareng timbang dewe-dewe. Minimal beban itu akan terasa ringan ketika dipikul bersama ketimbang dipikul dewe-dewe. Itu bagian dari pahala yang kalian dapat ketika silatul arham, sambung sanak, ya, sambung persaudaraan. Dan seketika itu Allah akan berikan pahala. Tidak ada yang lebih cepat kecuali menyambung silaturahim. Satu, Allah percepat untuk memberikan siksa bagi orang yang melakukan pemberontakan. Yang kedua, Allah mempercepat memberikan pahala bagi orang yang sambung sanak, famili, handai tolan, menyambung kekerabatan, mencintai sesama muslim, memperkokoh persatuan, mempersempit perceraian, bersatu dalam satu misi. Maka pahalanya cepat diberikan. Wal yaminul fajiratu, dan sumpah yang palsu itu tada'ud diyara balaqi'a, itu seperti rumah kosong, ya, yang tidak berharta. Tong kosong berbunyi nyaring, sumpah-sumpah dusta, sumpah-sumpah palsu. Kelihatannya mega Bu, megah luar biasa, tapi ternyata di dalamnya kosong, tidak berharta sama sekali. Apakah kalian mau meninggalkan desa-desa yang rumahnya itu kosong tanpa berpenghuni? Maka jangan kalian lakukan untuk
menjadikan sumpah itu adalah sumpah palsu. Hati-hati. Kepalsuan itu sangat luar biasa dampaknya. Dengan kesaksian palsu itu akan menghancurkan seluruhnya. Satu kata yang menyimpang dari fakta akan meruntuhkan segalanya. Ada orang tidak melakukan, dituduh melakukan, maka konsekuensinya hukuman. Berdasarkan apa? Sumpah palsu. Maka luar biasa. Kelihatannya megah, tapi ternyata dalamnya kosong. Ini menunjukkan bahwa sumpah palsu itu, sumpah yang lacut itu, sumpah yang dusta itu akan membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa. Maka pelaku bagi orang-orang yang melakukan sumpah palsu itu, nanti di akhirat, Bu, itu akan ada seruan. Kaab itu akan dipanggil nanti. Kaab itu pemimpinnya orang-orang yang selalu memberikan kepalsuan dusta. Kenapa? Andaikan Kaab pada saat itu memberikan kejujuran, niscaya Yahudi akan masuk Islam, Bu. Kuncinya Kaab. Berhubung Kaab melakukan kedustaan, kebohongan, sumpah palsu, orang Yahudi nggak mau masuk Islam, Bu. Pada saat itu dulu ya. Maka Kaab itu akan menjadi pemimpin orang-orang yang berdusta. Nanti di akhirat akan dipanggil, ada seruan, kamu mana kamu? Dipanggil datang dengan songkok dari neraka sebagai pemimpin orang-orang dusta. Karena dengan satu kesaksian, dan itu adalah kepalsuan, akan menghancurkan segalanya. Nama baik seseorang itu akan hancur sehancur-hancurnya hanya gara-gara kesaksian palsu. Kenyataan yang seharusnya tidak demikian akan dirubah menjadi satu keniscayaan dengan kesaksian palsu. Makanya luar biasa, Bu. Dosanya yang sing melakoni sumpah palsu itu luar biasa. Maka para pejabat-pejabat, para orang-orang elit, para orang-orang yang telah diambil sumpahnya, ketika kalian mengkhianati sumpah jabatan itu, tunggu azab yang sangat pedih. Maka nanti ketika kalian, ini Iwami juga lagi ada pilihan ya, lagi ada pilihan nanti ketika kalian itu siapapun yang terpilih nanti untuk jadi ketua diambil sumpah jabatan, lakoni. Makanya misinya itu jangan, visi misinya jangan terlalu berat. Aduh. Saya lagi tidak menakuti karena ada bagian dari pahala yang ketika kalian benar itu jauh lebih besar lagi pahalanya timbang dosanya. Minimal kalian akan berusaha untuk mudah-mudahan nanti sumpah jabatannya itu ada kata-kata yang bisa meringankan lah. Ya. Satu, Allah mempercepat siksa bagi orang yang melakukan pemberontakan. Dua, Allah akan mempercepat memberikan pahala bagi orang yang menyambung silaturahim. Yang ketiga, sumpah palsu itu membahayakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi santri yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dawuh para ulama, sehingga kita mengikuti apa yang disampaikan lewat tafsirnya
lewat perkataannya, lewat kaulnya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melakukan atau mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kita bisa menjadi pribadi mukmin yang baik, yang taat, yang tidak memberontak, dan senantiasa menjaga ukhuwah, persatuan, kesatuan, baik sesama manusia ataupun sesama mukmin pada khususnya. Dan kita juga tidak melakukan kesaksian palsu, sumpah palsu. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Sallim wa tabaraka ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nadim akhbarana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syarril a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidam fi jami'il umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal asyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darbish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqul jamil af'al wa fiqna li niyatil khair fi jamil af'al wal aqwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nasi imanana wa la tusallid alaina man la yakhafak wa la yarhamna warzuqna khairad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.